gue gak upload video, and welcome to my second video review. Sebelumnya gue udah pernah share polling di story Instagram gue soal produk ini. Produknya apa? Jadi diffuser dari Young Living. Sebelum gue review diffuser ini sama oilnya, sedikit cerita yang pada akhirnya gue memutuskan untuk beli diffuser ini. Sebelumnya keinginan buat beli diffuser ini udah cukup lama gitu. Cuman waktu itu gue ngerasa gue belum terlalu butuh gitu. Cuman after gue kena covid, jadi akhir bulan Juni gue positif covid, tapi alhamdulillahnya pertengahan Juli gue negatif gitu. Gue positif covid, ini sedikit cerita ya. Gue positif covid itu covid gejala ringan alhamdulillahnya, tapi gue sempat ngerasain hilang penciuman, hilang perasa, terus demam juga, agak sesek juga, sampai gue nyetokin oksigen portable gitu, karena gue ngerasa bener-bener atau kenapa sempat ngerasa napas pendek juga. Cuman gue alhamdulillah banget, gue masih maksudnya gejala covid yang gue alamin masih gejala covid ringan gitu. Nah alhamdulillahnya di pertengahan bulan Juli gue negatif. Cuman nggak tahu kenapa after gue kena covid tuh gue ngerasa kayak buat bisa dengan buat full recovery kondisi badan tuh sampai sekarang pun gue ngerasa belum full recovery gitu. Nggak tahu kenapa. Contoh simpelnya gini, gue biasanya sebelum kena covid gue kalau naik turun tangga meskipun gue pakai masker engap tapi nggak cepet engap gitu. Maksudnya nggak sebentar engap gitu, nggak. Cuman nggak tahu kenapa setelah gue kena covid dan gue sembuh, nggak tahu kenapa gue naik turun tangga itu ngerasa engap gitu. Padahal istilahnya ritme engapnya tuh lebih cepet gitu loh, dikit-dikit engap. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Yang pada akhirnya gue berpikir kayaknya gue butuh alat ini nih, minimal kayak buat bebersih udara di kamar atau enggak. Gue awalnya kenapa gue tertarik dengan si Young Living ini, karena dari Young Living sendiri ngeklaim kalau oilnya itu bisa meresap sampai ke sel jaringan dan darah kita gitu. Nah gue awalnya cuma sekedar wow juga, cuman kan gue harus membuktikannya sendiri gitu kan. Dan pada akhirnya gue tertarik gitu kan. Dan gue ngerasa gue perlu something nih buat bisa bikin ritme nafas gue minimal bisa membaik lah. Nah itu kan butuh kayak terapi gitu kan, makanya gue butuh aromaterapi gitu kan. Nah pada akhirnya gue memutuskan buat beli si Young Living ini. Nah sebelumnya itu gue juga sempet cari tahu behind science ya. Awalnya gue gini, kok bisa oilnya mahal gitu. Dan kalau dari klaim mereka kan dia pure essential oil gitu. Cuman gue penasaran dengan behind science si oil ini. Gue cari tahu, ternyata dari segi minimal kayak dari segi proses ya, buat anak kimia organik pasti paham gitu gimana caranya proses distilasi, yang istilahnya secara proses makan waktu yang cukup lama dengan misal kayak punya bahan baku yang banyak tapi ternyata hasil oilnya cuma sedikit gitu. Dan kayak proses distilasi itu kan kayak ngelibatin proses pemanasan yang nantinya senyawanya menguap, terus habis itu ada proses pendinginan atau kondensasi, terus habis itu ada pemisahan antara senyawa yang dibutuhkan dengan senyawa yang tidak dibutuhkan. Nah disitulah dihasilkan si oil ini tadi gitu kan. Makanya kalau gue pikir secara logika kimia, ya benar gitu kan, kalau pada akhirnya si Young Living yang pure essential oil ini mahal gitu kan. Dari segi prosesnya aja ternyata makan waktu yang cukup lama, dan ternyata dari bahan baku yang cukup banyak cuman bisa menghasilkan sedikit oil, intinya itu.
dari situ dari awal yang tadi gue klik dengan klaim dia yang awal, dia bisa terpenetrasi sampai ke sel jaringan dan darah. Yang ini gue klik lagi nih, oh iya ya, secara proses ternyata emang nggak gampang gitu kan. Secara bahan baku juga kan bukan bahan baku yang selalu ada di setiap musimnya gitu kan, ya wajar gitu. Yang kedua, ini yang pada akhirnya meyakinkan gue untuk beli produk ini, dan gue berpikir ya khasiatnya semoga sesuai dengan klaimnya gitu kan, karena waktu itu gue masih mencoba gitu. Gue menyambung tadi yang behind science dari si oil ini, yang ternyata masing-masing oil itu punya karakter unsur yang beda-beda. Dari yang Living sendiri mengklaim bahwa setiap oilnya itu terdiri dari sekitar 200 sampai 300 unsur gitu kan. Dan istilahnya dari yang Living sendiri juga sudah meriset gitu, ada klaim kalau mereka ada analisa lewat alat GCMS. Jadi GCMS itu kayak alat untuk mengetahui suatu gugus atau unsur kimia dalam suatu senyawa kimia gitu kan. Nah, kenapa pada akhirnya oil ini punya manfaat yang beda-beda? Ternyata masing-masing oil itu punya karakter, punya unsur yang berbeda-beda juga gitu kan. Makanya kayak misal RC nih, RC bagus untuk pernafasan. Terus ada kayak ya oil-oil yang lain yang istilahnya punya manfaat yang beda-beda gitu. Awalnya gue cuma pakai untuk diffuse aja ya awalnya, jadi cuma buat bersih udara di kamar gitu. Oh ya, setelah gue yang paling emes itu waktu gue sakit lutut. Jadi ya tadi balik lagi, nggak tahu kenapa after gue kena covid gue ngerasa badan gue tuh lemah gitu. Yang gue nggak pernah punya cedera lutut sama sekali, nggak tahu kenapa sekarang gue kalau duduk lama, pas gue bangun gue sakit lutut gitu. Dan pada akhirnya awalnya gue sempat pernah berpikir buat konsultasi ke dokter ortopedi gitu kan. Cuman setelah cari tahu ternyata peppermint bisa nih dipakai buat persendian gitu kan. Cobain deh gue berpikir gue coba oles di lutut sama di betis sebelum gue tidur sama sebelum gue beraktivitas. Nggak tahu kenapa beberapa hari setelah pemakaian gue merasa kondisinya better gitu. Gue nggak bilang langsung sembuh ya, tapi gue bilang ini better, lebih membaik lah gitu. Dan gue makin wow, makin emes nih sama oil ini gitu kan. Yang awalnya gue ngerasa apaan sih, oil mahal banget deh, karena gue bukan tipe yang orang, karena gue tipenya gini, gue nggak akan membeli sesuatu kalau gue nggak butuh gitu loh. Terus pas gue buktiin sendiri, oh ternyata bagus ya, kayak udah. Terus gue cobain di lutut yang pada akhirnya membaik, gue makin suka sama variasi oilnya gitu. Dan gue nyoba variasi oil-oil yang lain gitu. Awal mula kenapa gue mulai suka nih sama oil-oilnya, tapi ini based on dari pengalaman gue. Jadi kan gue juga nggak pernah, misal kalian tanya apa sih bedanya sama essential oil lain yang dijual di e-commerce yang harganya bisa murah-murah. Nah, gue nggak bisa berkomentar soal itu karena gue pun nggak pernah mencoba itu gitu. Ini gue menceritakan based on pengalaman gue pakai yang Living dari akhir Juli kalau nggak salah gue belinya sampai sekarang ini berarti ya September, sekitar 2 bulan lah ya gitu. Itu sih karena request kalian yang waktu gue share polling di story Instagram gue, pada akhirnya gue bikin video ini gitu. Terus kalau kalian tanya alatnya gimana sih Ki? Kalau alatnya tuh simpel sih sebenarnya. Jadi di balik ini tuh, di belakang ini dia punya 2 tombol. Bukan tombol on off ya, tapi tombol lebih ke sound sama volume. Jadi sound ini ada suara ombak, ada suara burung, ada sound yang lainnya gitu. Volume biasa lah ya buat gedein kecilin. Terus kalau ini itu dia bentuknya harus touch gitu. Jadi istilahnya kayak buat on off-nya ada di sini sih, sama buat nyalain lampunya juga ada di sini. Cuman gue agak kurang suka sama tombol yang touch ini. Jadi istilahnya kayak harus pakai feeling sih. Jadi kayak ini kan ada pengaturan untuk pemakaian
jam, 8 jam, 10 jam. Lu kalau mau ini harus pencet berapa kali gitu sih. Tapi ya overall gue suka sih. Itu sih paling ini sih, mudah-mudahan buat yang masih ragu, buat yang penasaran gitu, buat yang pengen tahu, ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Udah, sampai jumpa di my next video. Assalamualaikum.